Selamat datang di channel Uxia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 96. Babak ketiga tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, itu adalah permainan Ko, yang lainnya tersingkir, dan 20 yang tersisa, kemudian 20 adalah pemenang tempat kualifikasi. Tetapi bagi sebagian orang, aturannya sangat tidak adil. Jika kekuatannya bagus, tetapi pemain unggulan dihilangkan begitu mereka bermain, bukankah itu disayangkan? Tidak ada yang kehilangan kekuatan tetapi kehilangan keberuntungan. Apakah itu membuat orang tidak nyaman? Jadi tahun ini, aturan sementara diubah menjadi round robin. Perubahan aturan juga merupakan hal yang diketahui semua orang saat ini. Inilah sebabnya mengapa Fan Wei dan yang lainnya juga mengatakan bahwa mereka berharap Tang Yi akan menemui mereka sebelum dihilangkan. Karena mereka tidak tahu bahwa peraturannya telah berubah, mereka pikir itu adalah permainan Ko di tahun-tahun sebelumnya. Namun, mengetahui bahwa itu setelah pertandingan round robin, Fan Wei dan yang lainnya bahkan lebih bahagia, dan ketika Tang Yi melempar tatapan yang membuatmu mati ketika dia bertemu denganku, ekspresinya sangat arogan. Mata kandidat lain pada Tang Yi juga ganas. Tampaknya mengatakan, jangan hadapi aku, atau aku akan membunuhmu. Tang Yi tersenyum dan mengabaikannya, tetapi itu bahkan lebih menyakitkan ketika dia memukul wajahnya. Di tengah penghinaan dan ejekan, putaran ketiga kompetisi akan segera terjadi. Pada saat ini, di cincin besar di tengah Wushuang Square, 10 cincin kecil dibangun. Dalam kompetisi hari ini, 10 kompetisi dilakukan pada saat yang sama, ada pengaturan dan penyebaran oleh navigator Sifu, setelah kemenangan dan kekalahan keluar, ada staf khusus untuk membuat statistik. Tang Yi muncul dalam kelompok kandidat pertama yang datang ke panggung untuk ujian, ini adalah pertama kalinya Tang Yi menunjukkan keahliannya. Dan lawannya adalah pria kuat 5 besar dan 3 tebal. Cukup masuk akal bahwa usia melamar ujian di Sifu tidak dapat melebihi 20, dan orang di depan Tang Yi memiliki alis tebal, balita besar dan 3 wajah tebal, dan wajahnya penuh sampah. Paman. Namun, identitas orang ini juga telah dikonfirmasi dalam 2 putaran sebelumnya. Memang dia adalah anak muda di bawah usia 20 tahun, tetapi dia lebih cemas. Pria yang kuat juga tahu Tang Yi dengan jelas, setelah melihat lawannya sebagai Tang Yi, dia tidak bisa menunjukkan senyum, dan kemudian ekspresi gugup awalnya menjadi sangat nyaman. Tampaknya Tang Yi tidak layak disebut di matanya. Bagi Tang Yi, itu adalah kemenangan 100%, dan dia tidak pernah khawatir. Itu limbah keluarga Tang. Aku dengar aku tidak bisa berlatih, dan aku tidak tahu mengapa aku berani mengikuti ujian kualifikasi. Siapa tahu, ini adalah curah pendapat. Dia juga mencampur kualifikasi tanpa ujian, hehe, benar-benar lelucon besar. Story continues below. Seperti dia, bahkan jika dia memasuki putaran ketiga tanpa ujian, itu tidak akan mungkin untuk lolos. Hei, jangan katakan ini sepagi ini, aku mendengar bahwa bahkan jika kamu berada di 20 besar saat ini, kamu mungkin tidak dapat pergi ke kantor pemerintah Sifu untuk ujian masuk. Jika kamu ingin mendapatkan kualifikasi, kamu perlu menemui penguji. Suasana hati. Aku sialan, bukankah itu teduh? Jika Tang Yi masih bisa lolos ke 52 pertandingan berturut-turut, itu benar-benar tidak masuk akal. Diam, kamu berani mempertanyakan Gedung Barat. Jika Tang Yi bisa mendapatkan kualifikasi dalam 52 pertandingan berturut-turut, aku yakin. Siapa yang memberinya backstage yang kuat? Hei, orang lebih mati daripada populer, dan sampah besar bisa keluar. Tang Yi berkuasa juga menyebabkan banyak keributan di antara kerumunan, dan ada banyak diskusi. Namun, mereka juga suara keraguan dan meremehkan, setelah memarahi, mereka mengalihkan pandangan mereka ke tempat lain, dan sama sekali tidak ingin mengabaikan Tang Yi. Semua orang tidak ingin melihat kompetisi Tang Yi sama sekali, hanya bertanya-tanya bagaimana dia mendapatkan kualifikasi pengecualian untuk Sifu. Lagi pula, ini pemborosan besar, jadi mengapa repot-repot? Mungkinkah dia masih gagal?
Di antara 10 arena, yang paling mencolok adalah kompetisi lain, yaitu, Mu Xianling dari keluarga Mu cocok dengan Yuan Qiong dari keluarga Yuan. Keduanya adalah pemain unggulan, satu cantik, yang lain kuat, dan secara alami menarik lebih banyak perhatian. 10 kontes dilakukan pada saat yang sama, ketika diumumkan bahwa kontes dimulai, mata semua orang pada dasarnya ditempatkan pada platform Mu Xianling dan Yuan Qiong. Di pihak Tang Yi, ketika pengumuman kompetisi dimulai, lawan orang kuat itu di Tang Yi juga berpura-pura mengepalkan tinjunya dan berkata, Tang Yi, benar, aku tahu kamu, di kota Feng Yue, reputasimu jauh lebih keras daripada milikku, haha. Tang Yi belum menjawab, dan Wu Xiao menambahkan yin dan yang aneh, limbah besar keluarga Tang seperti telinga yang menggelegar, dan aku sudah lama mengagumi Wu lamaku. Apakah ini ritme keterampilan mengejek sebelum kompetisi dimulai? Tang Yi sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak nyaman, mari kita bicara omong kosong, cepatlah jika kamu ingin menembak. Meskipun tidak nyaman, Tang Yi tidak memandang Wu Xiao, tidak pernah menatap mata kanannya, dan bahkan lebih jijik untuk mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Oke, aku suka kepribadianmu, begitu ditaklukkan, sangat memuaskan. Wu Xiao tertawa acuh tak acuh. Apa yang dia katakan adalah seolah-olah Tang Yi adalah seorang gadis kecil pemula yang menunggu untuk diganggu di bawah tekanan. Selain itu, Wu Xiao juga mulai mengejek combo kedua, berpura-pura berpikir sebentar, dan kemudian berkata pada Tang Yi berpura-pura, Tang Yi, aku kekuatan divisi perang Jiuxing, dan aku tidak takut pada orang lain mengatakan aku menggertakmu, saya akan menggunakan kekuatan 5 lapis untuk berurusan dengan Anda. Lagi pula, kekuatan 5 lapis sudah cukup untuk berurusan dengan Anda. Cerita bersambung di bawah ini. Tang kesal kali ini. Segera, dia tidak bisa tidak memarahi, apa akhir dari TM Anda masih menggunakan kekuatan terkuat Anda. Wu Xiao merasa baik tentang dirinya sendiri, dan yang paling penting adalah dia masih mengobrol. Tang Yi benar-benar tidak sabar dan membuatnya marah. Padahal, dia bukan orang yang tenang, hanya kuat, ingin pura-pura tenang. Tapi kegembiraan Wu Xiao tiba-tiba membangkitkan sifat Tang Yi. Jika bukan karena pengingat Wang Zongyao bahwa dia ingin mempertahankan kekuatannya, dia benar-benar ingin mempercepat sekarang, bergegas untuk memukul orang mati ini. Nima terlihat seperti seorang paman dengan gesper, dan juga memiliki ekspresi yang aku kasihan padamu, sama menjijikannya dengan itu. Oke, karena kamu tidak menghargainya, jangan salahkan aku, maka aku akan menggunakan kekuatan terkuat untukmu. Wu Xiao melihat ketidaksabaran Tang Yi, dan sangat senang di hatinya meskipun dia merasa bosan, prosesnya cukup menarik. Anda juga bisa bersenang-senang dengan menggoda sampah besar. Setelah Wu Xiao selesai berbicara, dia mengangkat tinjunya sambil tersenyum dan berjalan menuju Tang Yi. Iya, itu berjalan, tidak terburu-buru. Langkah Wu Xiao Xian seperti berjalan di kebunnya, berjalan perlahan menuju Tang Yi. Baginya, Tang Yi tidak memiliki ancaman, jadi dia tidak peduli apakah itu cincin di sini, atau apakah dia berkompetisi saat ini, hanya sebagai panduan. Wu Xiao berpikir, berjalan perlahan di depan Tang Yi, dan kemudian dengan pukulan ringan, dia bisa mengakhiri kompetisi, yang sangat mudah. Namun, satu-satunya hal buruk adalah bahwa karena ia dihadapkan dengan Tang Yi, tidak ada banyak perhatian sama sekali dalam kompetisi ini, dan kekalahan heroiknya dari Tang Yi tidak banyak tercermin. Ini adalah satu-satunya tempat Wu Xiao yang tidak nyaman. 97. Karena keacakan Wu Xiao, ada beberapa penonton sporadis menonton cincin Tang Yi, dan tidak ada minat sama sekali. Berjalan perlahan di depan lawan. Bisakah kamu menjadi profesional? Meskipun Tang Yi sia-sia, ini ujiannya. Dan itu adalah ronde ketiga yang paling penting. Bukan anak bermain rumah. Oleh karena itu, tidak ada yang memperhatikan pihak Tang Yi saat ini, dan kompetisi seperti lelucon tidak ada gunanya sama sekali. Pada saat ini, Wu Xiao akhirnya datang ke Tang Yi. Setelah datang ke Tang Yi, dia memberi Tang Yi pandangan provokatif. Sepertinya dikatakan, ayo, aku tepat di depanmu, pukul aku.
Namun, di hadapan kedekatan Wu Xiao, Tang Yi hanya tersenyum dan tidak memulai. Keduanya dipisahkan oleh tangan saat ini, dan mereka dapat mencapainya dengan menjangkau. Oh, sia-sia, keluarlah, ini bukan tempat kamu harus tinggal. Cerita bersambung di bawah ini. Wu Xiao melihat bahwa dia telah tiba di depan Tang Yi, tetapi Tang Yi tidak berani memukulnya. Perhatian penuh, limbah besar adalah limbah besar, jadi Anda tidak berani mengirimkannya ke rumah Anda. Apakah Anda masih bersedia mengikuti tes kualifikasi? Jika tidak ada orang dalam, saya takut bahkan putaran pertama tidak bisa melewatinya. Setelah mendengus dingin, Wu Xiao mengangkat tinjunya, meremas, dan kemudian menghadap pintu wajah Tang Yi, dan menggedor dengan sebuah pukulan. Untuk pukulan ini, Wu Xiao masih menggunakan hanya 5 lapis kekuatan. Dalam pandangannya, pukulan biasa ini dengan kekuatan 5 lapis sudah cukup untuk membuat Tang Yi jatuh. Jika start terlalu berat, Tang Yi mungkin terbunuh dan dinonaktifkan, dan itu akan sulit untuk diakhiri. Namun, sampai pukulan Wu Xiao hampir mengenai wajah Tang Yi tidak bereaksi dan masih berdiri tersenyum. Sepertinya bodoh. Ini membuat Wu Xiao semakin meremehkan, dan hatinya sungguh sia-sia, dia takut dan bodoh, dan dia bahkan tidak akan menghindar, karena memang begitu, maka mati. Ide Wu Xiao sangat indah, dan pukulan ini akan mencapai kecantikan idealnya. Tapi, menamparkan. Bukan suara kepalan tangan yang mengenai orang itu, tetapi suara tamparan. Saya melihat sesosok terbang langsung, dan kemudian langsung terbang keluar dari ring. Orang ini bukan Tang Yi, tetapi Wu Xiao. Ketika pukulan Wu Xiao hampir mengenai wajah Tang Yi akhirnya menembak. Dia menamparkan Wu Xiao dengan lembut dengan tamparan dan langsung menerbangkan Wu Xiao. Wu Xiao, seorang prajurit kecil, bagaimana ia bisa menahan serangan Tang Yi, seorang prajurit yang kuat? Meskipun itu hanya tamparan biasa, dan tembakannya masih sangat-sangat ringan, tetapi tamparan ini ada di tangan roh perang yang kuat, kekuatannya juga luar biasa, sehingga sulit untuk ditandingi. Pada saat ini Wu Xiao terbang selusin meter karena tamparan ini dan terbang langsung dari ring. Selain itu, dia tidak melihat gerakan Tang Yi sama sekali, dan dia tidak tahu kapan dia menembak. Apa yang terjadi? Setelah terbang keluar dari cincin, kelopak mata Wu Xiao berbalik dan hampir pingsan. Tetapi tampaknya karena semacam ketekunan, dukungan kuat tidak pingsan. Dia harus mencari tahu apa yang terjadi. Pada saat ini wajah Wu Xiao sedikit terdistorsi, dan darah terus mengalir keluar di mulutnya, tampaknya menderita luka serius. Ketika dia sedikit membuka mulutnya, dia masih bisa melihat beberapa gigi seri hilang di mulutnya, dan sepertinya dia dipukuli di atas cincin dengan tamparan. Cerita bersambung di bawah ini. Wu Xiao ngeri saat itu, mengingat situasi sekarang, tetapi dia baru saja mengangkat tinjunya dan menggedor, tetapi belum memukul orang itu, lalu tiba-tiba mendengar suara yang tajam, suara yang kuat datang dari wajahnya, dan dia tidak bisa menolak sama sekali. Terbang. Adapun mengapa ada transmisi kuat di wajahnya, mengapa dia terbang, tidak tahu sama sekali. Dia tidak melihat Tang Yi tertembak. Dari awal hingga akhir, Tang Yi terus tersenyum, seperti orang bodoh, tidak bergerak. Tidak hanya Wu Xiaomu membandingkan, bahkan wasit yang dikirim oleh Sifu juga wajah bodoh, dia hanya memiliki kekuatan semangat perang bintang 2, dan dia tidak bisa melihat tembakan Tang Yi. Di matanya, dia hanya melihat Wu Xiao mengangkat tinjunya, dan kemudian tubuh Wu Xiao langsung terbang keluar dari ring. Namun, dia tidak mengerti persis bagaimana Wu Xiao terbang keluar dari ring. Apakah ini sebuah drama? Terbang sendiri. Dia tidak melihat Tang Yi tertembak. Dan Tang Yi memperoleh kualifikasi pembebasan dari penguji. Wu Xiao ini mungkin benar-benar drama yang diundang Tang Yi. Dalam sekejap, Wu Xiao dicap sebagai drama. Apakah aku menang? Dia terbang keluar dari ring. Tang Yi menunjuk ke Wu Xiao dan mengingatkan wasit bodoh. Jumlah. Wasit dihidupkan kembali dan merespons, hanya ingin mengumumkan hasil tes, dan pada saat ini, Wu Xiao berlari kembali dengan liar.
Tang Yi, metode setan apa yang kamu gunakan? Aku tidak bisa menerimanya, kamu tidak bisa memenangkan saya sama sekali. Pasti kamu, metode setan apa yang kamu gunakan, jadi aku keluar dari ring. Yah, aku ingin membunuh tentang kamu. Wu Xiao berteriak dengan nada tidak setuju dan bergegas menuju Tang Yi di atas ring. Pada saat ini, mata Wu Xiao merah padam, karena cincin yang jatuh, dia sangat terpukul dan menjadi sedikit gila. Dia tidak bisa menerima hasil kalah dari Tang Yi dan kalah sia-sia. Dalam pandangannya, bagaimana Tang Yi bisa memenangkannya? Pasti itulah yang digunakan Tang Yi untuk 3 trik berikutnya untuk memaksanya jatuh ke dalam ring. Kompetisi ini tidak dihitung sama sekali, dia menolak untuk menerima, dia untuk membunuh Tang Yi tercela. Namun, Tang Yi berdiri seperti ini, membiarkan Wu Xiao bergegas. Cukup beralasan bahwa Wu Xiao telah jatuh dari ring. Apapun yang hilang, wasit harus mencegahnya pergi ke ring untuk pertama kalinya. Tetapi wasit jelas sedikit tidak berpengalaman pada saat ini, dan melihat Wu Xiao bergegas kembali dengan gila adalah bodoh. Apa yang salah dengan orang ini? Jelas dia memainkan ombak dan jatuh dari ring, mengapa dia bergegas kembali? Tiba-tiba, Wu Xiao sudah bergegas ke ring, dan pada saat ini, wasit ingin menghentikannya, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi, aku akan membunuhmu. Wu Xiao berkata gila. Senjata tidak diizinkan di babak ketiga kompetisi. Tapi Wu Xiao, yang bergegas kembali, tidak tahu dari mana mendapatkan pedang pendek, dan dengan marah menikam Tang Yi. Jika pukulan ini menghantam Wu Xiao, Tang Yi harus ditusuk ke dalam lubang, dan konsekuensinya tidak akan serius. Pembunuhan yang disengaja dalam ujian kualifikasi, tapi kejahatan. Wasit sedikit cemas, dia menyesal tidak segera menghentikan Wu Xiao. Dia ingin menghentikannya saat ini, sudah terlambat, dia hanya berharap Tang Yi bisa bertahan sebentar. Untuk menyelamatkan. Tapi sepertinya Tang Yi berdiri konyol, dan aku takut dia tidak bisa menahan diri dengan satu pukulan. Hei! Wasit putus asa, dan jika sesuatu terjadi pada Tang Yi, dia memiliki tanggung jawab besar. Dan ketika Wu Xiao datang ke Tang Yi dengan pedang pendek dan hendak menusuk Tang Yi sekaligus, itu keluar dengan lembut. Tersentak. Sama seperti sebelumnya, sesosok terbang keluar. 98. Orang yang terbang masih Wu Xiao. Kali ini, Wu Xiaofei pingsan langsung setelah keluar. Ini membuat wasit yang bergegas menyelamatkan Tang Yi menetap di tempat dan tidak tahu lagi. Apa yang terjadi? Kenapa kamu mulai berakting lagi? Dia masih tidak melihat ada orang yang menembak Wu Xiao dan terbang keluar. Tapi kali ini, dia hanya terpana. Wasit berbalik dan mengumumkan bahwa Tang Yi menang. Dia tidak ingin membuat kesalahan lagi. Meskipun Tang Yi menang sedikit tidak bisa dijelaskan, tetapi aturannya seperti ini, jatuh dari ring dianggap negatif, Wu Xiao jatuh dari ring, tidak peduli dengan alasan apapun, itu dianggap sebagai kegagalan, jadi Tang Yi memenangkan kemenangan pertama. Pada saat ini, cincin Tang Yi adalah yang tercepat untuk menentukan kemenangan dan kekalahan. Lagi pula, melawan Wu Xiao, hanya 2 tamparan yang digunakan, bukan pertempuran sengit seperti cincin lainnya. Namun, tidak ada banyak perhatian di cincin Tang Yi, jadi kecepatan akhir yang aneh ini belum diperhatikan oleh semua orang. Setelah waktu yang lama, 9 platform lainnya berakhir secara berurutan. Kemudian semua hakim mulai mengumumkan hasil dan membiarkan orang yang bertanggung jawab untuk mencatat hasil mencatatnya. No. 1 Ring Mu Xian Ling Sheng. No. 2 Tantang Fang Yusheng. Tantangan No. 3 Su Jian Sheng. Ring No. 10. Ring No. 10. Ring No. 10 Tang Yi Sheng. Cerita bersambung di bawah ini. Ketika wasit pada deringan ke-10 memikirkan Tang Yi, dia agak ragu-ragu, lagi pula, situasinya sekarang terlalu aneh. Bahkan bagaimana Tang Yi menang, dia tidak jelas sebagai wasit, jadi dia membacanya beberapa kali. Baru kemudian membaca nama Tang Yi. Sangat memalukan untuk membaca. Tang Yi tidak bisa berkata apa-apa. Baru saja dia bisa melihat bahwa Tang Yi menembak Wu Xiao untuk melupakannya. Tapi Tang Yi benar-benar sia-sia.
Dan apakah Tang Yi baru saja menembak? Sepertinya tidak. Kemenangan ini agak tidak bisa dijelaskan, jadi mengapa saya minta maaf? Tapi, wasit pada cincin 10 awalnya mengira Wu Xiao adalah drama yang diundang oleh Tang Yi, jadi dia hanya melakukan pertunjukan besar sehingga dia terbang keluar dari ring. Tetapi setelah dia pergi untuk memeriksa dan menemukan Wu Xiao benar-benar pingsan. Selain itu, dia sangat terpukul di wajah satu demi satu, dan luka-lukanya tidak ringan, seolah-olah dia benar-benar diserang. Ini benar-benar fenomena aneh. Jika itu sebuah drama, seharusnya tidak perlu bertindak begitu nyata, dan tidak perlu menderita cedera serius seperti itu. Lagi pula, akan ada kontes nanti, apakah dia tidak akan berpartisipasi dalam kontes berikutnya? Cedera Wu Xiao pada saat ini, dan kontes untuk rapat, seharusnya tidak dapat berpartisipasi, jadi ini agak tidak masuk akal. Meski bingung, wasit tidak begitu banyak mengelola. Lagi pula, pemeriksa masih mengawasi di peron tinggi. Jika ada yang salah, pemeriksa tentu tidak akan duduk dan mengabaikannya, benda. Apa? Aku dengar itu benar. Tang Yi menang. Tang Yi menang. Aku tidak pergi untuk melihat bagaimana dia menang. Tidak mungkin, Tang Yi adalah pemborosan besar, bagaimana dia bisa menang? Begini saja, Tang Yi menang. Oh, aku tahu itu Wu Xiao. Dia adalah prajurit bintang 9. Kekuatannya ada di antara semua pemain, dan dia termasuk dalam level menengah ke atas. Bagaimana dia bisa kalah dari Tang Yi? Apa yang terjadi sekarang? Saya melihat cincin Tang Yi pada awalnya, tetapi ketika saya melihat sikap Wu Xiao terhadap kontes, saya tidak terlalu tertarik. Saya tidak berharap Tang Yi menang, yang benar-benar tidak terduga. Kisah di dalam seharusnya tidak terlalu jelas, bukankah Wu Xiao menjadi drama yang diundang oleh Tang Yi? Tunggu dan lihat, meskipun aku tidak tahu bagaimana sampah besar ini menang, tetapi sampah adalah sampah, dan itu akan selalu menunjukkan kakinya. Ya, lain kali ada kontes Tang Yi, aku harus melihat bagaimana dia mengalahkan lawannya. Hasil wasit diumumkan, tetapi hasilnya tidak terduga, dan orang-orang tidak bisa tidak terkejut. Mendengar nama Tang Yi dan menang, para penonton terkejut mendiskusikannya. Cerita bersambung di bawah ini. Bahkan kontestan yang berpartisipasi dalam ujian semua berbicara dan mengerutkan kening. Limbah besar masih bisa menang. Apakah ini lelucon? Apakah itu? Ini yang disebut aturan Sifu yang tak terucapkan, jadi Tang Yi dapat memenangkan yang aneh. Aku mengatakan bahwa saudaraku Yi bukan sia-sia. Jangan percaya padaku. Aneh bahwa kita memenangkan Tang Yi, tetapi dia adalah jenius keluarga Tang kita. Bagaimana mungkin ada orang dalam, saudara laki-lakiku Yi layak namanya? Hanya divisi perang, bagaimana mungkin lawan kakakku Yi, saudara Yi bisa memenangkannya tanpa tangannya? Namun, masih ada sekelompok orang yang mendukung Tang Yi. Orang-orang ini adalah orang-orang dari keluarga Tang. Orang-orang dari keluarga Tang semuanya telah melihat Tang Yi tertembak, dan secara alami tahu kekuatan Tang Yi. Bahkan Tang Mingtian, jenius pertama keluarga Tang, bukan lawan Tang Yi. Apa Wu Xiao itu? Ketika berhadapan dengan Tang Mingtian, Tang Yi hanya menggunakan 2 jari, tetapi ketika berhadapan dengan Wu Xiao, saya takut dia tidak membutuhkan 1 jari. Jadi, tidak ada yang mengejutkan. Tang Yi adalah kebanggaan keluarga Tang dan idola mereka. Selain itu, cincin di Tang Yi tidak hanya ditonton oleh siapa saja. Orang-orang dari keluarga Tang telah menontonnya, tetapi mereka hanya ada dalam audiensi yang besar di antara banyak penonton. Ketika yang lain mengatakan bahwa Tang Yi adalah pemborosan, orang-orang dari keluarga Tang juga berdebat dengan yang lain. Tapi yang lain tidak percaya. Sia-sia saja, kau tiba-tiba bilang dia jenius, siapa yang akan percaya kentut semacam ini? Oleh karena itu, orang-orang dari keluarga Tang sangat tercekik. Sangat tercekik. Pada saat ini, Tang Yi kagum, bagaimana tidak membuat mereka bersemangat. Aku takut itu hampir menangis keras, Tang Yi adalah keluarga Tangnya. Namun, tidak ada banyak kekuatan yang diungkapkan oleh Tang Yi saat ini, yang tidak cukup meyakinkan,
dan hanya ada sedikit kekhawatiran di lingkaran Tang Yi sekarang, jadi sekarang Tang Yi jenius dan memiliki kekuatan luar biasa, tidak ada yang percaya. Oleh karena itu, pernyataan orang-orang dari keluarga Tang masih tampak kecil dan menyedihkan. Namun, dibandingkan dengan permulaan, itu jauh lebih baik. Setelah semua, tamparan di muka sudah dimulai, yang membuat keluarga Tang sangat menantikan kompetisi berikutnya. Kamu benar-benar menang. Itu tidak terduga. Setelah Mu Xianling turun dari ring, dia mendengar Tang Yi menang dan kemudian datang dan mengatakan sesuatu kepada Tang Yi. Tidakkah kamu menang? Bisakah kamu menang? Tidak bisakah aku menang? Tang Yi berkata sambil tersenyum. Oh, kuharap kamu bisa menang setiap saat, dan kuharap kamu segera bertemu denganku, Mu Xianling berkata dengan dingin, dan dia berbalik. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi memandang wanita yang tak bisa dijelaskan ini tanpa bisa berkata-kata, bahkan jika dia mengambil inisiatif untuk menjadi pelayan, dan dia masih suka bicara keras, berharap dia tidak akan menangis ketika dia memukul wajahnya di masa depan. Dalam kompetisi pagi berikutnya, kecuali untuk pertama kalinya, tidak ada giliran Tang Yi setelah itu. Dalam serangkaian kompetisi berikutnya, Mu Xianling bermain 3 kali berturut-turut, menang 3 kali, dan kekuatannya tidak diragukan lagi kuat. Tetapi bagi para kandidat itu bukan untuk Tang Yi. Di depan Tang Yi, Mu Xianling lemah seperti ayam. Fan Wei juga memenangkan beberapa pertandingan, Yuan Qiong 2 kemenangan dan 1 kekalahan, pertandingan yang kalah hilang dari Mu Xianling. Su Xidao juga berpartisipasi hanya dalam 1 pertandingan dan menang. Secara umum, semua pemain yang telah lulus kualifikasi untuk pembebasan telah mencapai hasil yang baik. Dan suatu pagi berlalu, dan pada sore hari, Tang Yi akhirnya mengantar ke kompetisi kedua. 99. Lawan Tang Yi di pertandingan kedua ternyata adalah Su Jian yang berselisih dengannya. Su Jian tersenyum ketika dia melihat bahwa lawannya adalah Tang Yi. Meskipun kekuatannya tidak bisa mengalahkan Tang Niao, prajurit bintang 9, tetapi seharusnya tidak ada masalah untuk memenangkan Tang Yi, jadi dia tersenyum dan berkata kepada Tang Yi, sia-sia, saya tidak berharap kami bertemu begitu cepat. Aku tidak menyangka kamu akan mati begitu cepat. Tang Yi juga menanggapi dengan ringan, terlihat santai dan tenang. Hah, sia-sia, mulutmu tidak berguna. Mari kita lihat bab yang sebenarnya di bawah tangan kita. Su Jian mendengus dan sangat menghina Tang Yi, meskipun dia tidak tahu bagaimana Tang Yi memenangkan pertandingan pertama. Tapi bagaimanapun juga, sampah besar itu pasti masih sampah besar, tidak akan ada banyak perubahan, dia tidak percaya bahwa Tang Yi bisa menang sendiri. Dan Tang Yiwen berkata, tidak terlalu peduli, hanya berdetak jarinya dan berkata, ayo. Setelah keduanya pergi ke ring, mereka berdiri saling berhadapan, dan mereka berbicara keras satu sama lain. Pindah ini segera menarik perhatian sejumlah besar penonton dan kandidat. Kali ini berbeda dari yang terakhir kali Tang Yi. Terakhir kali, semua orang tidak menyukai Tang Yi, berpikir bahwa Tang Yi baru saja lewat, tidak ada harapan untuk menang, ditambah Wu Xiao sangat longgar dalam berurusan dengan Tang Yi, perbandingannya hampir sama dengan keluarga sebelumnya, jadi semua orang tidak memperhatikannya. Tes perbandingan. Tapi saya tidak berharap Tang Yi memenangkan kompetisi yang tidak fokus. Dikatakan bahwa kemenangan itu sangat aneh. Ini membuat semua orang curiga dan ingin tahu untuk melihat bagaimana Tang Yi menang. Oleh karena itu, kompetisi kedua Tang Yi segera menarik perhatian banyak orang. Ada audiensi dengan kebenaran yang tidak diketahui, orang-orang yang mengenal Tang Yi, keluarga Tang yang mendukung Tang Yi, dan lawan yang ingin melihat lelucon Tang Yi. Cerita bersambung di bawah ini. Untuk sementara waktu, persaingan antara Tang Yi dan Su Jian ini juga menjadi nyata. Tang Yi akhirnya bermain lagi. Aku menunggu lama dan ingin melihat bagaimana kemenangan besar ini. Ini sangat kebetulan. Aku juga. Tapi pemborosan besar tingkat yang diakui, aku meragukan kekuatannya, bagaimanapun, aku pikir permainan sebelumnya pasti dimenangkan dengan beberapa cara, mungkin lawan atau drama yang dia undang. Bukan, kali ini kita bisa melihat perbedaannya.
Kali ini lawan dari limbah besar adalah Su Jian dari keluarga Su, aku mendengar bahwa kekuatannya juga sangat bagus. Aku menonton pertandingan di mana Su Jian menang sebelumnya, dan itu sangat bagus. Si Uyong dari Eight Star Warrior sama sekali bukan lawannya. Meskipun Su Jian belum mencapai kekuatan 9 Star Warrior, dia bisa memenangkan Eight Star Warrior. Ini juga secara langsung membuktikan bakat dan potensinya. Aku takut Tang Yi akan diekspos dalam bentuk aslinya. Ketika wasit mengumumkan dimulainya kompetisi, sosok Su Jian dengan cepat bergegas ke Tang Yi. Hentikan, limbah besar. Su Jian berteriak sambil bergegas. Kecepatan Su Jian sangat cepat. Jika lawan yang dia hadapi saat ini hanya tentang kekuatan divisi perang bintang 7 atau 8, maka akan sangat sulit untuk dihadapi. Tapi kekuatan Tang Yi hanya 7 atau 8 bintang. Tentu saja tidak. Saya melihat bahwa ketika Su Jian bergegas, kecepatannya di mata Tang Yi sama lambatnya dengan kura-kura, dan tidak ada gerakan yang bisa lepas dari mata tajam Tang Yi. Selama serangan Su Jian, Tang Yi akan bisa menghadapinya sesegera mungkin, jadi dia tidak terburu-buru. Berurusan dengan Su Jian hampir tak terhitung jumlahnya lebih mudah daripada makan dan tidur. Jadi ketika Su Jian bergegas, Tang Yi masih berdiri diam dan tidak bergerak, ini adalah gaya master yang konsisten. Hanya berpura-pura, huek. Sementara semua orang melihat Tang Yi berdiri diam, mereka tidak tahu kekuatan Tang Yi dan mereka menggelengkan kepala satu demi satu. Oh, itu benar-benar bantal bersulam. Bodoh, sama seperti Pustule ini, bagaimana dia memenangkan pertandingan sebelumnya. Aku mengatakan bahwa sampah besar masih merupakan sampah besar, jadi aku ingin membalikkan langit. Aku sudah punya firasat bahwa Tang Yi akan dikalahkan oleh Su Jian di detik berikutnya. Tentu saja, ada juga suara-suara yang mendukung Tang Yi, yang adalah orang-orang dari keluarga Tang. Haha, kamu idiot, kakakku Yi membiarkan Su Jian, hanya karena Su Jian ingin memenangkan saudara kita Yi. Pergilah ke neraka. Berbicara tentang yang ketakutan, matamu pasti tidak buta. Apakah kamu tidak melihat Tang Yi berdiri begitu lurus, begitu tenang? Kamu takut untuk menunjukkan padaku, biarkan aku melihat apakah Tang Yi terlihat seperti ini. Cerita bersambung di bawah ini. Tentu saja, sampah besar tidak bisa dibalik, tapi kakakku Yi bukan sampah. Apapun itu, dia bisa memutarnya. Aku juga punya firasat bahwa Su Jian akan mengulangi kesalahan Wu Xiao di detik berikutnya dan akan dikalahkan oleh Tang Yi. Suku-suku keluarga Tang dan penonton adalah gayung untung, tetapi mereka berbicara lebih sedikit, dan segera ditelan oleh penghinaan dan cemoohan Tang Yi. Demi kata-kata keluarga Tang, penonton tidak membelinya sama sekali, berpikir bahwa mereka tidak tahan melihat anggota keluarga mereka dilecehkan di atas ring dan mengucapkan kata-kata pendukung. Pada saat ini, Su Jian sudah datang ke Tang Yi, dan meninju lurus, memukul wajah Tang Yi. Dia membidik gigi putih Tang. Dan memukulnya dengan satu pukulan, dan juga menggunakan teknik tinju dan 10 lapis kekuatan. Tujuan dari Su Jian sangat sederhana, itu menghancurkan gigi Tang Yi dan membuatnya kehilangan muka. Pada awalnya, Su Jian bertemu Tang Yi dan Tang Piao Miao. Tang Yi sangat arogan di hadapan prajurit bintang 9 Tang Miao. Segala macam mengabaikan Su Jian membuat Su Jian sangat tidak nyaman. Pada saat ini, Tang tidak ada, Su Jian dapat secara sewenang-wenang membalas dendam kepada Tang Yi, dan hatinya sangat menyegarkan. Selama dia meninju, gigi Tang Yi akan benar-benar ditembak jatuh, dan kemudian wajahnya akan hilang, untuk melihat bagaimana dia sombong. Tentu saja, saya harus mengatakan bahwa ide Su Jian sangat indah, jika dia benar-benar bisa melakukannya, dia pasti sangat senang, tetapi akankah Tang Yi membiarkannya melakukannya? Tentu saja tidak. Ketika Su Jian memukul dengan pukulan, adegan aneh muncul. Saya melihat bahwa ketika kepalan Tang Yi hendak membentur pintu, Tang Yi bergerak cepat dan bergerak ke samping. Pukulan Su Jian yang ditujukan pada wajah Tang Yi dengan mudah diambil. Bersembunyi di masa lalu. Ini belum berakhir. Entah bagaimana, setelah Su Jian menekan udara, masuk akal untuk mengatakan bahwa dia harus menghentikan tubuhnya,
kemudian mengubah arah serangan, dan menyerang lagi terhadap Tang Yi di sebelahnya, tetapi tubuhnya tampaknya tidak terkendali. Tidak hanya bergegas ke depan. Setelah tidak memukul Tang Yi dengan satu pukulan, tubuh Su Jian bahkan berlari dengan sangat cepat, seolah tujuannya bukan Tang Yi, tetapi udara di belakang Tang Yi. Setelah melintasi Tang Yi, sosok Su Jian tidak berhenti. Di mata kejutan semua orang, Su Jian hanya bergegas dan bergegas keluar dari ring. Berdebar. Su Jian jatuh dari cincin dan jatuh seekor anjing untuk makan si. Wajah tampan bersentuhan dengan tanah secara kebetulan. 100. Su Jian jatuh dari ring, tapi bagaimana dengan Tang Yi? Masih berdiri tanpa cedera di atas ring, dengan senyum tipis di wajahnya. Cerita bersambung di bawah ini. Wow! Kali ini ada keributan di auditorium, dan penonton kaget kali ini. Namun, itu tidak kaget dengan kekuatan Tang Yi, tetapi terkejut dengan hasil berdarah ini. Su Jian gagal menyerang, dia terjatuh dari ring. Adakah yang lebih lucu dari ini? Aku akhirnya tahu bagaimana Tang Yi menang. Brengsek, walaupun aku hanya kekuatan seorang pejuang, tetapi situasi ini mengubahku, aku bisa menang, omong kosong macam apa ini? Kalau begitu Su Jian hanyalah sebuah drama, keduanya pasti membuat janji, satu serangan, satu menyembunyikan, dan kemudian serangan itu berpura-pura kehilangan pusat gravitasi dan menjatuhkan cincin itu, dan kemudian Tang Yi sepatutnya menang. Aktingnya begitu realistis sehingga saya hampir mempercayainya. TMD, orang-orang buta dapat melihat bahwa Su Jian adalah permainan, sangat lucu. Benua suci kita menghormati seni bela diri. Kapan kita harus mengandalkan keterampilan akting saat kita maju? Itu terlalu palsu, dan dengan serius mengutuk perilaku semacam ini. Jangan melihatnya. Aku awalnya terkejut. Ternyata begitu. Untungnya, aku menontonnya, kalau tidak aku tidak tahu bahwa hal menjijikkan seperti itu akan terjadi. Jika Tang Yi memasuki rumah barat dengan cara ini, maka saya akan mempertanyakan keadilan rumah barat. Sebagai pusat hak dari wilayah barat, jika rumah barat bahkan tidak bisa melakukan keadilan, maka kualifikasi apa yang ada untuk mengelola wilayah barat? Turunkan Tang Yi dan biarkan Su Jian menggulung betis. Keluarga Tang tolong keluar dari kota Feng Yue, dan keluarga Su juga keluar dari kota Feng Yue. Kami, kota Feng Yue, tidak ingin kamu, keluarga penjahat keji, untuk bersatu dalam bertindak. Untuk sementara waktu, ada banyak omelan, tidak hanya Tang Yi dan keluarga Tang dimarahi, tetapi bahkan keluarga Su juga terlibat karena Su Jian. Kenapa? Apa yang dilakukan Su Jian? Mengapa dia tidak memukulnya, dan langsung jatuh dari ring? Seorang penatua keluarga Su berkata, meniup janggutnya dan menatap dengan marah ketika dia mendengar bahwa keluarganya dimarahi. Mungkinkah Su Jian dan Tang Yi mencapai kesepakatan, yang ini sengaja dilakukan? Aku berkata sia-sia, bagaimana mungkin untuk memenangkan anak-anak keluarga, itu awalnya dimenangkan dengan cara ini, tetapi sebagai Su benar-benar tidak tahu malu bagi anak-anak keluarga untuk berpartisipasi dalam hal yang begitu kotor. Penatua lain dari keluarga Su berkata dengan marah. Patriark dewasa, dengarkan omelan ini. Selain memarahi Tang Yi dan keluarga Tang, bahkan keluarga Su kita telah dimarahi. Jadi masalah ini harus ditangani dengan hati-hati, dan kita tidak boleh terlibat dalam keluarga Su. Seorang penatua keluarga Su berkata kepada Bapak Bangsa. Leluhur keluarga Su mendengar kata-kata dan berpikir sejenak, dan akhirnya berkata, ketika Su Jian kembali, dia akan menyalahkan 50, dan kemudian dia akan dikeluarkan dari keluarga Su. Kami di keluarga Su tidak ingin tipuan seperti ini. Cerita bersambung di bawah ini. Semua orang mengangguk dan berkata ya, sangat mendukung keputusan patriark. Tidak ada anggota keluarga Su yang benar-benar berbicara dengan Su Jian, dan sudah terlambat untuk membencinya. Mereka merasa bahwa Su Jian berani bertindak seperti ini di bawah mata semua orang. Itu benar-benar berani. Jika mereka bisa, orang-orang dari keluarga Su benar-benar berharap bahwa Su Jian bukan dari keluarga Su. Namun, Su Jian masih pingsan di bawah cincin pada saat ini, karena wajahnya menyentuh lantai,
dan giginya tidak tahu berapa banyak yang jatuh, itu sangat memalukan dan tidak tahu bahwa dia telah dikeluarkan dari keluarga Su. Jika Anda memberitahu dia, saya khawatir dia akan langsung marah. Dia juga dianiaya. Bagaimana dia bisa menjadi drama, dia sendiri tidak tahu bagaimana caranya keluar dari ring. Namun, saat ini, Su Jian masih pingsan, bahkan jika dia ingin menjelaskannya, dia tetap tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, omelan penonton masih tidak berhenti. Adegan kacau, kebisingan, omelan, diskusi, dan perang salib terjalin, seperti pasar yang bising. Mendengar kegemparan besar ini, bahkan para kandidat yang bersaing di ring yang berdekatan juga terpengaruh, mereka semua memandang Tang Yi dengan bingung dan ingin melihat apa yang terjadi. Seorang kandidat terganggu dan segera menemukan peluang oleh lawannya untuk menghancurkan Huang Long dan membawanya keluar dari ring. Kandidat yang terganggu juga mendebarkan. Untuk sementara waktu kontes jalan buntu asli memiliki beberapa kemenangan dan kerugian dalam sekejap, yang membuat orang menangis dan tertawa. Tidak heran Tang Yidu terlihat seperti angin sepoi-sepoi, seolah-olah ada sesuatu untuk diandalkan. Ternyata dia membeli beberapa kandidat dan kemudian membiarkan kandidat ini kalah darinya. Saya pikir dia benar-benar membuang limbah. Ini memiliki kekuatan besar, tetapi hanya itu. Fan Wei, yang memperoleh kualifikasi untuk pembebasan, juga menyatakan pendapatnya saat ini, untuk Tang Yi, penghinaan dalam hatinya semakin kuat. Aku memikirkan hal yang sama. Tang Yi benar-benar terlalu percaya diri. Aku khawatir ketika dia berjudi dengannya, tapi sekarang sepertinya tidak perlu khawatir. Tang Yi hanya buang-buang. Dia keluar dan membuat pertunjukan. Namun, kekuatannya hanya begitu, hanya bisa mengandalkan cara seperti ini untuk mendapatkan kuota kualifikasi. Mu Xianling juga berkata. Setelah Mu Xianling awalnya bertaruh dengan Tang Yi, setiap kali dia melihat tampilan percaya diri Tang Yi, dia pasti akan merasa sedikit khawatir. Lagi pula, jika dia kalah, Tang Yi akan melayani sebagai pelayan selama 3 tahun. Hasil ini tidak dapat diterima. Dia adalah wanita dari keluarga Mu yang ingin menjadi cantik, dan bagaimana menjadi pelayan ke Tang Yi. Itu. Bagaimana Anda bisa menjanjikan pertaruhan seperti itu? Itu karena dia merasa tidak mungkin kalah dari Tang Yi, dan Mu Xianling menyetujui taruhan ini. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu khawatir. Tang Yi tak tertahankan seperti yang dia pikirkan. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan, dia pasti tidak akan menang dengan taktik ini, jadi sepertinya Tang Yi seharusnya tidak terlalu kuat. Dan Su Xidao, keluarga Su yang juga memenuhi syarat untuk pembebasan, memiliki keburukan sebanyak yang dia lihat saat ini. Su Jian adalah anggota keluarganya, dan anggota keluarganya memiliki hal seperti itu. Dan samar-samar, Su Xidao mendapati bahwa Yuan Qiong, Fan Wei dan Mu Xianling semuanya memiliki tatapan mencibir di matanya, yang membuat Su Xidao semakin tidak nyaman. Mungkinkah dia terjatuh dari ring? Jika ada penghargaan Kaisar Film Oscar dari Paladin Kontinen, Su Jian tidak diragukan lagi seorang kaisar film yang memang layak. Tapi yang tidak diketahui semua orang adalah, sebenarnya, Su Jian tidak jatuh dari ring sendirian, tetapi Tang Yi mendorongnya ke belakang. Pada saat itu, Su Jian bergegas masuk, dan setelah Tang Yi melarikan diri ke samping, dia mendorong Su Jian ke belakang. Karena dorongan inilah Su Jian didorong keluar dari ring. Kalau tidak, Su Jian tidak membuat janji dengan Tang Yi, bagaimana dia bisa bergegas turun cincin sendiri. Itu hanya karena Tang Yi sangat kuat, dan kecepatan menembaknya sangat cepat. Orang-orang biasa dan prajurit dengan kekuatan rendah tidak melihat dengan jelas. Bersambung. Kamu telah nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.